Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPC yang saya cintai, kembali lagi dengan saya dan juga Pak Sugeng di channel tercinta kita, yaitu Suryo Pemegang Jagat. Kembali dengan tema nasihat hidup orang Jawa. Di konten kali ini kita akan mengulas, membahas berkaitan dengan petuah leluhur yang kalimatnya nrimo ing pandum. Sebelum kami mengulas atau menjelaskan tentang nrimo ing pandum, saya ajak sedulur-sedulur semua untuk mensubscribe channel kita, di like, di komen, dan juga di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Monggo Pak Sugeng, kopinya diunjuk dulu. Matur suwun, Pak. Untuk teman-teman barangkali di rumah yang sudah di depannya ada kopi, silahkan untuk diseruput dahulu, dinikmati lebih dahulu agar tahu rasanya bahwa kehidupan ini ada pahit dan juga ada manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang nrimo ing pandum ya, Pak. Iya, betul sekali Pak Sugeng. Itu merupakan salah satu petuah leluhur kita yang mungkin sampai saat ini tesih kathah ingkang ngugemi nggih, Pak. Iya, ya sangat-sangat populer dan juga banyak yang mengugemi. Masih menganut falsafah hidup itulah. Nrimo ing pandum. Itu satu ungkapan kata yang sederhana tapi maknanya begitu ya, syarat akan makna luas ya, syarat akan makna. Terima dalam bahasa Indonesia kan artinya terima ya, Pak. Iya, menerima. Pandum itu kan pemberian ya, menerima pemberian ya, sedikit entah itu banyak, pokoknya ditompo. Penerimaan ya, penerimaan sebuah pemberian. Tentunya kalau kita kaitkan dengan kehidupan ini kan sebenarnya kehidupan kan menyarankan menerima dan memberi, Pak ya. Kita diberi oleh Yang Maha Kuasa kehidupan. Nah, kita ya sewajarnya lah untuk secara ikhlas, legowo, dan rela menerima apapun kondisi yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin itu sedikit gambaran dari ukara nrimo ing pandum itu, Pak. Tapi mungkin penjabarannya kan bisa lebih luas, Pak ya. Iya, sangat luas sekali sebenarnya sedulur-sedulur penjabaran tentang nrimo ing pandum. Jadi yang namanya manusia hidup itu kan ada yang menghidupkan, ada yang menciptakan. Jadi mungkin dalam kehidupan orang ada yang diberi secara raga itu utuh, Pak Sugeng. Diberi raga itu utuh, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut, dan lain sebagainya. Tapi sebagian juga ada yang tidak utuh. Mungkin ada tangan tapi tak punya kaki, punya kaki mungkin tak punya tangan. Itu kan ada ya, Pak Sugeng. Punya namanya mata manusia tapi tidak bisa melihat. Di semuanya itu sudah titipan atau sudah kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kodrat dari Gusti Allah. Jadi manusia ya apapun itu yang diberi ya diterima. Ya kalau bisa menerima, maka insya Allah di dalam kehidupannya akan mendapatkan sebuah ketentraman, akan mendapatkan sebuah kenyamanan. Itu ya Pak Sugeng ya. Itu dari secara fisik kehidupan kita di dunia ini, Pak ya. Mungkin aja ada yang lahir fisiknya normal, cuman mungkin mentalnya ada yang kurang juga. Mungkin itu sudah kehendak dari Gusti Allah. Tergantung bagaimana kita merespon pemberian-pemberian tersebut. Itu yang secara fisik. Mungkin secara duniawi. Secara duniawi ada yang diberi rezeki atau diberi harta benda itu melimpah ruah.
ada yang serba kekurangan, serba dibuat susah, serba dibuat sulit oleh Gusti Allah. Tergantung bagaimana kita merespon itu tadi, Pak Sugeng. Kalau kita bisa menerima, ya insya Allah ya baik-baik saja. Dari hati kita ya baik-baik saja, pikiran kita baik-baik saja, hidup dan lebih tenang. Ya, dan imbas daripada hati baik, pikiran baik, itu raga menjadi sehat. Karena kebanyakan manusia sakit itu dampak yang paling utama itu tergantung pada pikirannya, Pak Sugeng. Penyebabnya karena terlalu banyak beban pikiran. Akhirnya saraf-saraf kan menjadi tegang, gitu. sakit itu. Kemrungsung gitu. Tidak bisa berpikir jernih dalam mengatasi persoalan kehidupan itu. Kalau kita bisa menerima apapun yang dikehendaki oleh Gusti Allah secara lahir, secara batin, ya itu tadi akan menimbulkan rasa kenyamanan, ketentraman, keikhlasan, agar bisa bersyukur. Coba kita bandingkan, mungkin saat ini kita diberi raga yang sempurna. Bagi teman-teman yang punya raga sempurna, punya tangan, punya kaki, punya mata, telinga, mulut, mungkin kita menengok saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang tak punya tangan, tak punya kaki. Itu akhirnya kalau kita bisa merespon pemberian Gusti Allah itu dengan baik dan melihat ada sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita yang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, maka kita melihat diri kita yang punya dianugerahi raga yang sempurna, tentunya kita akan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Beda kalau kita tidak bersyukur, meskipun punya tangan, punya kaki, rasanya itu ya kemprungsung tadi, serba kurang itu yang sifatnya raga tadi, Pak Sugeng. Sama juga dititipi harta, meskipun itu kita dititipi harta dunia yang melimpah, dititipi harta dunia yang banyak sekali, tetapi di dalam hati kita tidak ada rasa syukurnya, maka masih tetap akan merasa kurang dan kurang. Itu. Intinya nerimo yang pandem itu kan juga kita belajar ikhlas dan rela menerima kondisi apapun. Iya, Pak. Tapi juga dalam artian bukan kita pasrah menerima apa adanya terus nggak berusaha, itu kan kita tetap diwajibkan untuk ada ikhtiar juga. Namanya manusia diciptakan itu untuk bergerak, untuk bergerak obah-obah, untuk apa, mencari rezeki yang sudah ditebar oleh Gusti Allah di muka bumi ini. Yang penting kita berusaha secara maksimal, dan hasil yang menentukan bukan manusia, tetapi yang menentukan kembali lagi tadi Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin sama-sama pekerjaannya itu, misalkan dagangnya sama-sama dagang buahnya sama, ada semangka, ada kelengkeng, ada rambutan, yang sebelah sama juga buah-buahnya sama, tetapi secara hasil tidak mungkin bisa sama. Mungkin secara sekolah itu sama, di tempat yang sama, gurunya sama, tapi mungkin nanti lulus rezekinya berbeda. Ya Pak Sugeng, ya. Itu yang sudah dialami, ya seperti itu memang siklus kehidupan, proses kehidupan ya seperti itu. Untuk terima yang pandem itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk bersyukur juga ya Pak ya. Iya, bersyukur, terus mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Gusti Allah kepada hambanya. Terus tetap menjaga semangat untuk maju juga Pak ya. Mungkin untuk contoh kasus
kota yang kemarin kita pandemi itu Pak, kan mungkin banyak juga yang orang sudah sekolah berjuang untuk meraih nilai yang tinggi agar nanti dapat pekerjaan yang layak, impiannya kan seperti itu. Tiba-tiba pandemi akhirnya pada harapannya pada tidak sesuai harapan, itu kan kita harus tetap terima Pak ya, memang kondisi dunia sudah begitu, tapi kan kita tetap semangat Pak berjuang, kita bisa untuk wira swasta mungkin online itu kan bisa. Istilahnya kita jangan banyak mengeluh dengan kondisi keadaan kita sekarang ya Pak ya. Ya kalau memang terima manusia itu mengeluh ya akhirnya dia sengsara sendiri. Sampai dikatakan itu Gusti Allah, barang siapa dari hambaku yang dia tidak bersyukur atas nikmatku, yang dia tidak menerima atas ketetapanku, maka silahkan pergi dari langitku, pergi dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Itu yang namanya manusia, padahal hidup itu ada yang menghidupkan. Kita sebagai hamba, ada Tuhan yang maha kuasa sebagai sesembahan kita. Kalau kita sampai mengeluh, sampai kita diusir oleh Tuhan yang maha kuasa, lalu kita mau bertempat tinggal di mana? Mencari Tuhan, siapa Tuhan selain Allah? Gusti Allah. Kalau kita sebagai orang Muslim ya Pak Sugeng ya. Dan Rimo Ing Pandum itu kan juga mengarahnya menjaga kita dari sikap atau cara berpikir yang serakah Pak ya. Iya. Watak-watak serakah, terus kemarau, istilahnya ya hidup secukupnya lah, cukup dalam arti kita nggak stagnan, maksudnya ya kita tetap berusaha mencapai impian atau harapan untuk lebih baik kehidupan di masa datang gitu. Menimbulkan sikap qanaah juga ya Pak. Iya, yang disebut Rimo Ing Pandum itu ya qanaah, akhirnya legowo. Kalau sudah orang itu bisa qanaah, ikhlas, bisa bersyukur, itu hati rasanya seluas samudra. Seluas samudra. Jadi tergantung Tuhan nanti menganugerahkan atau mengisi hati kita, mengisi diri kita itu dengan anugerah yang mungkin tidak disangka-sangka. Ya, seperti itu. Akan diberi kemuliaan. Orang yang bisa menerima apa yang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah, yang sudah dikodrat oleh Gusti Allah, ya seperti itu. Menerima apapun yang menjadi pemberian dari Gusti Allah. Tapi sebenarnya untuk ukara Trimo Ing Pandum itu kan ada kelanjutannya Pak. Trimo Ing Pandum makarya ing nyata. Makarya ing nyata itu kan kita harus bekerja secara nyata. Iya, secara nyata, betul. Bekerja secara sungguh-sungguh lah. Sungguh, yang penting sungguh-sungguh lah. Ikhtiar. Jangan lupa berdoa, nanti hasilnya kita tawakal Pak ya. Iya, hasilnya tawakal. Hasilnya apapun ya kita harus terima. Memang mungkin itu sudah sesuai kemampuan dan kapasitas kita. Ya, gitu, seperti itu. Yang membuat ketika kita sudah berusaha berikhtiar, yang membuat kita gusar, yang membuat kita risau, yang membuat kita mungkin kecewa, yaitu karena ada ambisi di dalam ikhtiar tersebut. Ambisi karena harapannya terlalu tinggi mungkin, terus nggak tercapai, terlalu kecewa, akhirnya ngelukro istilahnya gitu, semangatnya sudah down. Itu kan jangan sampai seperti itu. Sak tetai mawon kan istilahnya ngoten. Dan juga dalam kehidupan ini kalau kita belajar dari dunia hewan itu Pak, kan nggak ada istilah dalam dunia hewan itu musim pacak, krisis pangan, kan nggak ada ya Pak. Karena mereka tidak pernah mengeluh. Seperti mana cicak ya Pak ya. Seperti mana cicak itu secara logika kita angan-angan, kita kalau mau berpikir cicak itu merayap di tembok, sedangkan makanan daripada cicak itu nyamuk yang bisa terbang. Nyamuk itu terbang kemana-mana, tapi tidak ada cicak itu yang busung kelaparan.
Ya karena itu tadi mereka bisa menerima. Ada ya dimakan, tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi tetap si cicak ini tetap berusaha, berusaha mencari makanan. Seperti burung-burung yang terbang di pagi hari mencari rezeki, bertebar kemana-mana, berangkat, sore pulang dalam keadaan kenyang. Itu ibarat kita tawakal seperti itu Pak ya. Iya, tidak ada yang namanya menimbun binatang itu untuk besok. Mungkin kayak seperti kambing itu tidak ada menimbun terus rumput bawa bagor atau bawa sak itu dibawa untuk persediaan besok, tidak ada. Jadi misalkan dilepas ya udah makan, pulang berarti sudah kenyang, besok berangkat lagi nyari lagi rumput terus pulang sudah dalam keadaan kenyang. Kalau kita sebagai manusia rata-rata ya khawatir Pak. Jadi khawatir besok makan apa, terus besok saya harus seperti apa usahanya, kan seperti itu. Akhirnya tadi gelisah, khawatir, ketakutan itu. Padahal ketika manusia sudah bisa lepas dari sifat takut, lepas dari sifat khawatir, orang-orang seperti ini mereka itu layak disebut sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Layak disebut sebagai kekasih-kekasih Tuhan karena dia sudah yakin, betul-betul yakin di dalam hatinya bahwa rezeki, kematian, jodoh, semuanya itu sudah dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu berbohong, kan gitu Pak Sugeng ya. Maka orang yang sudah pasrah secara total, yakin secara total, ya mereka layak disebut sebagai para kekasih-kekasih Tuhan. Seperti kisah-kisah para nabi mungkin itu mengeluh tidak boleh, mengeluh itu dimarahi sama Gusti Allah. Pernah saya mendengar itu Pak sebuah cerita, sebuah kisah itu yang namanya Nabi Zakaria itu Pak. Nabi Zakaria itu kan beliau meninggalnya itu kan dimutilasi sama kaumnya sendiri. Dimutilasi sama kaumnya sendiri. Iya. Nah, ketika dimutilasi, sebelum dimutilasi itu kan bersembunyi di balik pohon, di dalam pohon. Yang namanya ya memang sudah kehendak Gusti Allah itu ketahuan Nabi Zakaria. Terus pohon itu digergaji Pak, digergaji itu mengenai kepalanya, digergaji mengenai kepala kan sakit ya Pak, sakit. Nabi Zakaria bilang aduh, itu padahal mengeluh aduh itu yang namanya sakit itu kan refleks ya Pak ya, refleks. Ketika mengeluh aduh itu sampai Gusti Allah mengutus malaikat itu, malaikat katakan pada Zakaria kalau dia mengeluh lagi, bilang aduh lagi, maka akan saya cabut kenabiannya. Maka ketika dia tidak pernah mengeluh sama sekali atas apapun yang sudah dikodrat sama Gusti Allah, ya orang-orang seperti itu kan layak Pak untuk mendapat predikat sebagai kekasih-kekasih Tuhan ya Pak. Kalau saya ya belum bisa kayak gitu Pak, masih banyak keluhan. Ya mengakui lah, kesadaran diri saya, mengakui saya belum bisa seperti itu. Tapi andaikan itu bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, minta, memohon kepada Yang Maha Kuasa, memohon kepada Gusti Allah agar dibantu, agar dimudahkan, agar selalu ditolong untuk meraih itu kan insya Allah bisa terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Gusti Allah. Yang penting manusia itu berusaha, tetapi kodrat tetap yang menentukan adalah Gusti Allah.
tawakal itu Pak ya, setelah kita ikhtiar tawakal. Ya begitu sedulur-sedulur, uraian singkat dari kami, semoga bisa menginspirasi Anda sekalian ya. Kita tetap terus menjaga dan menguri-nguri nilai-nilai falsafah budaya bangsa kita yang luhur. Ya sebenarnya terima yang pandem itu kan ya kalimat sederhana ya Pak ya. Iya, sangat sederhana. Cuman untuk kehidupan sehari-hari itu kan kita perlu belajar juga untuk. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan. Mungkin kita sebagai karyawan umpamanya ya Pak ya. Iya. Apa ada sedikit tambahan pekerjaan aja udah Mengeluh. merasa berat, capek. Padahal kan banyak kalau kita lihat di luar sana yang masih nganggur ya Pak ya. Iya, Dapat masih nganggur, pekerjaan. dapat pekerjaan, bingung kesana kemari. Jadi, itu kan juga ajaran Rasulullah kan pernah mengatakan kalau apa kita jangan sering melihat ke atas itu Pak ya. Kan? Iya, iya. Ini Kalau hal melihat ke duniawi bawah, iya. jangan kita melihat ke atas. Iya. Kalau lebih banyak apa masih banyak iya, orang kita yang lebih melihat ke bawah Iya, aja. Masih bawah. banyak orang-orang yang membutuhkan, yang butuh uluran tangan. Nah, kalau hal ibadah kita melihat ke atas. Untuk hal duniawi kita melihat ke bawah. Untuk hal ibadah melihat ke atas karena agar memotivasi kita untuk bisa lebih tekun. Itu. untuk bisa punya sifat penolong juga Pak ya, Iya. maksudnya memberi bantuan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kembali lagi seperti tadi, kehidupan itu kan sebenarnya hanya siklus menerima akan memberi itu Pak Iya, ya, interaksi. betul sekali Pak Sugeng. Lingkupnya seperti itu. Dan nerima yang pandem itu ada hubungannya dengan urip semeleh juga Pak. Urip semeleh dalam arti kita selehkan, kita pasrahkan Iya. semuanya kepada Gusti Allah gitu. Iya. Tapi Tawakal. setelah kita ikhtiar juga, Iya. artinya seperti itu, bukan semeleh pasrah dalam arti yang pasif gitu. Karena kodrat kita kan memang harus bergerak, itu harus aktif gitu. Karena manusia hidup, ya Pak. Iya. Karena manusia kan hidup ya kembali seperti Hidup dan itu. harus mencari beri kehidupan, Iya, harus jadi mengisi- urip ya urup Ya, gitu yang itu. kemarin kita ulas ya kembali Pak lagi Sugeng. ke situ. Terima yang pandem. Oke, dulur-dulur, Iya. mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Iya. yang bisa kita ulas. Tentunya kami sangat banyak sekali kekurangan. Yang namanya manusia itu tempat salah, tempat lupa. Jikalau ada salah, ada lupa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita saling belajar karena di dunia ini tempat untuk belajar. Iya. Jadi belajar itu dari ketika kita masih ditimang, masih di dalam buayan sampai kelak kita masuk ke liang lahat. Terima kasih sedulur-sedulur. Dukung terus konten kita agar kita semakin semangat untuk berkarya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan manfaat untuk pribadi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.